lagi Natalia. Langsung Hilda. Ya. Wow. Oke, sedikit out of the box. Kita jarang melihat Hilda, tapi hey Hilda, selamat datang di MPL di season yang ke-9. Oke. Apakah Hilda ini dipick untuk bukan mengcounter nge-defense jungle mereka, tapi nge-counter dengan cara ofensif balik? Iya, dia mau tabrak semua Dia mau- bushnya, dia bakalan cek open map. Dia bakal ganggu Albert juga. Betul. Dia tahu jungler mereka Lancelot, mereka bakal diganggu dan mereka tidak mau tinggal diam. Mereka akan balas invasi yang dilakukan oleh tim Ararkiosi. Jadi ofensif versus ofensif. Geekfam nggak mau menurunkan tempo permainan. Dan draft yang dipilih oleh coach dari Kios ini cukup menyeramkan. Iya, bisa dibilang ini Hilda akan menjadi surprise yang dibawakan oleh Geekfam di match kita yang pertama. Pembukaan hari yang pertama tentunya dikejutkan dengan draft yang luar biasa dari kedua tim. Jadi buat teman-teman, ayo kalian dukung yang mana nih? Apakah hashtag VivaRQ atau hashtag OnceGeek always a fan? Oke, langsung di kolom komentar diramaikan karena sebentar lagi kita akan memasuki lane of down. Pembukaan MPL Indonesia season yang ke-9. Ararkiosi versus Geekfam. Wow, oke Vin dengan Natalianya ya kali ini udah mulai masuk invasi jungle yang dimiliki oleh tim Geekfam. Sementara Clay yang akan membersihkan minion terlebih dahulu di area midnya. Sementara lihat tuh, agresif dibalas agresif, tapi ternyata Julian sudah memperkirakan itu dan langsung menumbangkan Finn sebagai first blood untuk tim Geekfam. Alright, Finn berhasil ditangkap di bawah menit yang pertama. Ini akan menjadi salah satu first blood yang cukup cepat dari tim Geekfam. Dan bahkan di sisi lainnya, R7 berhasil mendapatkan 1 poin, tapi ternyata ditukar dengan 1 poin juga. Meanwhile dari Enfree, akankah coba ditangkap, tapi Noah berpemilih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Dan Julian gak bisa menginvasi lebih dalam lagi. Iya, nah ini membuat Clay dan Finn mau tidak mau harus mengcover Albert terlebih dahulu kali ini. 2-1. Bisa dibilang pertukaran yang cukup agresif di awal di 1 menit pertama ke bawah. Tapi kali ini Finn gak tinggal diam. Dia bakal coba untuk memberikan poke damage lagi ke arah Swan di area atasnya. Yes, dan sebagaimana kita bahas tadi bahwa dari Natalia sendiri, kalau dia memang gagal untuk nge-poke ke arah dari Juliannya ke punish, ini agak menekan Ararkiosi. Jadi tempo mereka nggak akan secepat sebagaimana yang mereka harapkan juga. Memang ada trade yang terjadi di bottom lane, di mana di arah dari XP-nya, tapi itu hanya di XP lane dan masih 1 untuk 1. Jadi ini masih zona netral untuk siapapun juga. Tapi dari Albert tahu itu belum adanya satu buah Black Shoes Space di depan sana dan ternyata bakal didapatkan 1 poin tambahan untuk tim Ararkiosi. Geekfam, RNV mencoba untuk membuka boost sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Ararkiosi. Sedangkan di arah bottom lane, kita bakal melihat 9 detik menuju ke arah 1 buah turtle atau pura-pura naga. Pura-pura Tahu nggak naga. kenapa gue bilang pura-pura naga? Kenapa? Badannya kura-kura, palanya naga. Jadi pura-pura jadi naga dia. Oh, digabung ya jadi satu ya. Bukan yang ini masih yang lama. Ini masih yang lama. Masih yang lama. Masih Turtle belum yang ini. berubah ya. Masih belum bro. Oh dia berarti ini anaknya gagal move on. Oke, sementara kalau kita melihat dari pertukaran poinnya masih 2 sama kali ini. Tapi Finn bertugas dengan sangat baik dengan Natalia yang mencoba untuk membuka boost. Dan sudah dijaga juga oleh Vince dan juga Renvi. Harus berhati-hati kali ini karena turtle pertama sudah mulai dicolek. R7 sudah mulai mencoba untuk mengkontes. Pergerakan dari Ararkiosi sudah mulai terlihat dan bahkan Albert pun sudah mulai masuk. Oh Tapi my god. langsung Albert berhasil mendapatkan 1 dari seorang jungle dan juga turtle-nya di depan sana. Bahkan Geekfam kehilangan turtle yang udah didominasi oleh para pemain dari tim Geekfam. Ararkiosi, Albert diam-diam datang langsung menyergap menuju ke arah turtle, Momo-chan. Iya, kalau kita ngelihat itu padahal yang dibuka terlebih dahulu adalah dari Geekfam, namun berhasil diamankan oleh Albert kali ini dan reset lagi untuk kedua tim. Dan bahkan kali ini Finn yang mencoba untuk bermain lebih berhati-hati setelah tertulis pertama kali dan sudah melihat ada Renvi kali bakal coba dikejar, semua bom sudah dikeluarkan, namun Renvi masih cukup tanky, masih bisa sustain juga, tidak terpick off di tangan Ararkiosi. Oke, itemnya apa Wawa? Yes, dari Albert hanya akan menuju dulu untuk ke War X. Jadi sebenarnya tadi untuk fight yang terjadi di arah dari Turtle ini hanya nge-poke dan diuntungkan oleh Ararkiosi karena mereka berhasil tadi. Mereka nggak nge-start sama sekali, mereka nggak inisiasi, tapi lebih ke arah mencuri dan ternyata mereka berhasil. Oke, terlihat posisi dari seorang Renvi membuat Skylar aman, nyaman, tentram, damai di arah top lane. Nampaknya tidak ada sedikit gangguan. Bahkan dari segi gold, lihat Skylar bakal coba dapetin satu poin tambahan, tapi ternyata ada shadow kill menuju ke arah seorang Renvi dan terlalu tebal. Albert masih tetap berhasil mendapatkan 1 poin di arah top lane dan Swan. Nampaknya dia tetap harus sendirian di arah top lane sana. Finish coming, mengganggu seorang Swan, memberikan sedikit immune, tapi Albert buat shadow-nya nyangkut lagi ke arah seorang Swan dan one last set. Dapetin Swan, tertangkap, menggunakan quad shadow, tapi di sana Julian masih mau lebih. Finn still survive the top lane. Iya, dan tidak terpick off begitu saja
saja Albert dengan permainan yang sangat luar biasa. Hayabusanya masuk dengan mudah dan bahkan mulai menangkap Finn juga kali ini di area midnya. Masih ada Black Shoes kah? Masih ada tapi tidak digunakan oleh Vince dan dia memberikan poin kepada seorang Clay kali ini. Opung, what happened? Kenapa dia nggak pakai Black Shoes-nya? Black Juice-nya nggak digunakan. Dan itu agak menurut aku sedikit sayang dan bahkan memberikan poin yang cukup mahal untuk seorang Clay loh. Clay dapat stack juga. Clay itu juga harus diperhatikan loh, bukan hanya Albert saja kalau menurut aku. Ya, dan bahkan untuk turtle-nya ya sekarang ya. Tadi di turtle yang pertama ketika Julian tumbang, Mhm. dia itu ada purple buff yang lagi ready juga. Dia gak dapetin purple, dia gak dapetin untuk turtle-nya sendiri. Jadi menurutku dari Geek Fam adalah ketika mereka kalah di turtle yang pertama, mereka lumayan ada hole, ada lubang di sana, celah yang dimaksimalkan oleh Arkihoshi seperti yang terlihat sekarang bahwa ya udah Arkihoshi mereka main objektif aja. Oke, 2.500 gold yang cukup mendominasi dari tim Arkihoshi. Mereka ya bahkan yang ngebuka turtle-nya terlebih dahulu. Albert is coming. Renty telah memberikan informasi. Tapi ada Vince di arah rumput. Nampaknya akan coba untuk datang melakukan team fight. Julian is coming mencoba membalaskan. Merebut satu buah turtle. Tampak tidak bisa dengan shadow kill. Renty berhasil ditumbangkan. Damage terlalu sakit di depan sana. Tapi Skylar shotgun-nya berhasil membuat Julian tumbang di depan sana bersama dengan Clay yang masih selamat. Iya, dan bahkan Clay-nya pun masih bisa survive dengan satu buah flicker. Dihabiskan begitu saja di tangan Skylar kali ini. Ketika kita melihat mungkin Renfy tumbang, ini membuat Geek Fam tidak ada yang bisa nahan badan juga gitu. Obis, Black Juice terlalu cepat terbakar di depan sana, ditumbangi begitu saja oleh seorang Finn. Esmeralda Police Salmon, damage terlalu besar dari shotgun membuat Mivzy tersisa setengah darah. Renfy nggak mau ninggalin begitu saja. Feyen kejedot benjol, nggak ada yang lihat Pipin. Dan bahkan harus tumbang di depan sana. Benjol. Ya, tapi pergerakan dari Arkihoshi adalah mereka nggak ngasih stack sama sekali juga untuk Renfy. Stacknya baru satu sampai dengan Mereka sekarang. kayak ngehindarin Hildanya. Dari informasi yang dapetin sama Finn, oke ini Hildanya dari Renfy ada di sini. Oke, kita bakal hindarin, gak kasih stack ke arah seorang Hildanya. Ini yang membuat mungkin Hildanya juga agak sedikit kekurangan damage juga ya. Yes, dan juga untuk players gold oleh Livin by Mandiri tadi terlihat bahwa Albert cukup mendominasi jalannya permainan ini. Dia terkaya, dia nge-roll semuanya, dia bahkan bisa crossing level secara level ya. Ini udah pasti jauh unggul di atas Lancelot, di atas Julian. Tapi kaget juga ya, Mivzy ternyata yang merupakan deal damage terbesar dalam match kali ini sementara waktu. Sedangkan Lancelot bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan tentunya untuk dari damage taken sendiri, Renfy akan menjadi samsak yang tadi muter-muter di arah jungle dari tim Geek Fam. Surprise attack dilakukan. Julian memilih untuk menuju ke arah belakang dan bahkan berhasil didapatkan purple buff-nya. Lancelot tertangkap. Kali ini bersama dengan satu buah Renfy ditunggangi begitu saja oleh R7. Mereka kehilangan dua player yang cukup penting bersama dengan purple buff. Kerugian bandar. Rugi bandar kalau ini Momo-chan. Iya, agak disayangkan karena tadi Julian sempat punya waktu untuk mundur, tapi dia balik lagi dengan satu buah puncurnya. Berharap untuk bisa numbangin Finn. Ya, dan terkena Sanguine Claw tadi dan langsung terpunish di tempat. Ini gold gap yang sudah sangat demikian jauh. Arkihoshi mereka stabil banget. Mereka nggak terlalu terburu-buru mau maju. Lihat bagaimana objektif diamankan Skylar dari top lane ke bottom lane-nya. Objektif next start tahun ini semua lagi dipegang oleh Arkihoshi. Oke, tapi ternyata R7 sana bakal coba ditumbangi begitu saya berubah menjadi split. Renfy coba ditunggangi, memilih untuk mundur, nggak mau terlalu terburu-buru. R7 bakal coba lebih ke arah buying time, mendapatkan Renfy. Agak sedikit tanky, but it's okay, no problem. Buying time ini dilakukan R7 dan Turtle selain by Samsung Galaxy A-Series. Membuat Arkihoshi memiliki gap sampai 7.300 loh. Yes, dan pasti bisa mengamankan turret juga untuk Arkihoshi. Sementara ini bisa dibilang mungkin dari mapnya sudah mulai dikendalikan oleh Arkihoshi. Dimana Skylar bener-bener free banget ngedapetin dua turret sekaligus di area bawah. Semua lini di sini dipegang oleh Arkihoshi bahkan. Lihat bagaimana Clay sendiri. Clay-nya gak pernah ke pick off, Clay-nya dapetin 4 poin kill, ada assist juga diamankan oleh dia. Secara positioning, Clay seharusnya adalah hero yang susah banget buat bisa dijaga. Tapi sekarang dia bisa ada di garis depan. Oh my god! Satu sebuah tamparan Bad Impact plus satu buah sniper yang dimiliki dari seorang Skylar. Langsung menumbangkan Julian. Julian udah 4 kali terpick off. Ingat Lancelot udah di atas 3-3 aja udah maksimal untuk dia bisa follow up. Dan bahkan ini udah 4 terpick off di menit yang ke-8. Agak sedikit berat. Second call, Bad Impact. Juan berhasil didapatkan bersama dengan Zero. Tapi ternyata Albert harus tumbang, shutdown didapatkan. Renfy yang berhasil mendapatkan shutdown. Tapi itu sepertinya agak kurang cukup wise. Coba shutdown di tangan oleh Julian. Setidaknya akan ada gold yang cukup mahal tadi ya. Di ya 5 point kill, 500 maybe.
Namun sayangnya jatuh ke tangan seorang Renvi kali ini. Dan RQC mereka udah mulai menzoning player-player dari Geek Farm, membiarkan minion yang nge-push ke area turret objektif Buset. lagi dan lagi. Dan lihat tuh satu buah sangin kau dari seorang Clay mengusir pergerakan dari teman-teman Geek Farm di area mid. Wow, tamparan Bad Impact yang cukup menyeramkan, mengagetkan. Itu Esmeralda yang berarti- ditamparnya tadi ya. Kayak kebayang kan stucknya dari seorang Clay ini. Ini Selain daripada stack ya, itemnya udah terlalu cepat jadi. Itemnya. sama apa gap item sama Gap musuhnya. level. Iya. Gap levelnya itu yang terlalu jauh kalau menurut aku, yang hampir nggak bisa ditahan. Dan Lord, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tentunya di Land of Dawn di MPL Season 9 kali ini yang akan didapatkan oleh tim Araki Hoshi. Harusnya ya. Dengan posisi sekarang kalau mereka mau. Kecuali Geek Farm-nya berani untuk melakukan kontes. Bisa jadi, betul. Mengambil setuju. resiko cukup besar sih sebenarnya menurut aku. Namun buat teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk nonton Cinepolis tentunya. Nonton MPL di bioskop kapan lagi ya Ji ya. Ini dia kesempatan kalian mendekati PDKT kalian. Bilang yang ngajak nonton bioskop tapi nontonnya MPL. Wah seru-seruan ya. Yes. Dan tentu saja langsung didapatkan tanpa basa-basi Lord Slain by Samsung Galaxy A Series. Lagi-lagi di tangan Araki Hoshi berdominasi dengan 10.000 network. Opung Wawa, Wow. apa yang harus dilakukan Geek Farm right now? Dari Geek Fam ya, mereka hanya bisa menunggu sih. Menunggu dari RQ Hoshi untuk berbuat kesalahan. Gak perlu keluar juga, karena ketika mereka keluar dari zona yang sudah dikotakin oleh RQ Hoshi, sudah ada Finn yang menunggu di sana. Dan untuk melihat player head to head by Lita sekarang adalah Finn bersama dengan Renvi. Untuk KDA juga Renvi di sini karena baru masuk sebagai roamer ya. Ini berarti bahwa memakai statistik yang lama. Jadi secara pasti lebih unggul, tapi Finn asisnya banyak banget. Oh my god, tapi kita lihat di Sakit banget. sini Momo-chan mencoba untuk menuju ke arah base. Lord berhasil dipecahkan. Albert R7 di arah bottom lane. Di arah top lane pun berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Tapi lihat di depan sana R7 memberikan sedikit distraction. Gak mau terlalu terburu-buru karena yang mereka inginkan adalah 3 inhibitor turret pecah secara bersamaan. Iya mulai coba di Aduh. defense kali ini Geek Farm mulai masuk. Lihat ada satu buah saling sarmon tapi ternyata damage dari seorang Clay dan juga Skylar ini udah terlalu perih. Lihat Bad Fist, Bad Impact connect semua. Membuat teman-teman dari Geek Farm mereka pun tidak bisa. Satu buah sniper dari seorang Skylar langsung menumbangkan seorang Vince di sini Yoji. Oke, tapi ternyata Julian masih bertahan menuju ke arah base. Gak boleh apa yang Renvi? terjadi. Araki Hoshi dapetin satu lagi ke arah Hilda. Dan di season Araki Hoshi take the game 1. Wow. Permainan yang sangat mendominasi dari RRQ Hoshi.